Kan faktanya nggak ada memang. Dan dari awal aku selalu bilang di mana-mana bahwa kita tidak dalam posisi GR lah, bahwa akan ditawarin. Bahkan dalam pidato Pak Prabowo kan disampaikan, Pak Prabowo itu menyampaikan kalau beliau dianggap tidak lagi sama dengan visi besar bangsa, menyeleweng dari cita-cita itu, maka silahkan pendukungnya meninggalkan beliau. Maka karena kedekatan personal beliau berdua, ya kita rasa ya nggak ada masalah mau ketemu sebelum pelantikan, mau ketemu setelah pelantikan. Nggak menganggap pertemuan ini akan seperti deal-deal proyek, artinya ada deal politik, kita dapat apa, kapan, di mana. Kita nggak dalam posisi itu. Ya spiritnya sangat baik, bagus sekali. Bagaimana Pak Prabowo memberikan pidato politik di DPR. Ya ini karakter Pak Prabowo yang murni ya, kurasa kepemimpinan militer. Bu Risma itu kan di berbagai alat peraga, kemudian tampilan publik, itu kan memang outfitnya, itu outfit turun ke lapangan. Filosofinya lawan COVID aja yang nggak kelihatan, kan nggak kelihatan. Itu kalau anak-anak muda gabung terus bergerak melakukan sesuatu, itu aja bisa menang kok. Apalagi lawan pengkhianat demokrasi, kita pasti bisa menang yang kelihatan sosoknya gitu. Teman-teman, kembali lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya Zilvia Iskandar. Dan kali ini podcast Si Paling menghadirkan another tokoh yang si paling. Kita mau manggilnya apa ya? Si Paling Jubir, tapi sering juga dijuluki Si Paling One Glove Man. Iya kan? Karena ciri khasnya itu pakai satu sarung tangan aja di tangan sebelah kiri. Politisi muda sedang naik daun, sering sekali menjadi juru bicara di PDI Perjuangan. Ada Seno Aryo Bagaskoro. Apa kabar? Baik, Mbak Silvi, apa kabar? Aku mau manggil Seno, tapi biasanya Mas, lalu Mas ya. Mas Seno aja ya. Iya, Seno boleh. Padahal umurnya berapa? Aku kelahiran 2001, jadi 23. 23. Ya ampun. Ini podcast yang paling aku tunggu nih. Masa sih? Si paling aku tunggu. Pinter ya. Ini kalau jubir kayak gini nih. Kalau jubir kayak gini. Oke, sebelum aku tuh dari dulu pengen nanya banget sama Mas Seno sebetulnya kalau ada kesempatan kayak gini ya. Apa tuh? Belajar komunikasi sebagai seorang jubir itu gimana sih? Tapi itu pertanyaan kesekian lah ya. Karena publik pasti menanti. Ini hari kita tapping ini kan Mas Seno pasti ngelihat ya, dari tadi itu kita sibuk breaking news soal para menteri itu dikasih pembekalan di Akmil Magelang. Di Magelang. Artinya kan kabinetnya sudah terbentuk nih, kabinetnya Presiden baru kita Prabowo Subianto. Betul. Pertanyaannya, kemana PDI Perjuangan? Nggak ikutan di rombongan kabinet merah putih? Ya, kan faktanya nggak ada memang. Kenapa? Ya dari awal kita sudah bilang konsisten ya. Artinya ya kita menghargai posisi sebagai partai pemenang pileg dan yang tidak menang di pilpres. Nah dalam konteks itu kan yang punya kewenangan menyusun kabinet itu hak prerogatifnya secara konstitusional itu di presiden, Mbak Silvi. Dan dari awal aku selalu bilang di mana-mana bahwa kita tidak dalam posisi GR lah, bahwa akan ditawarin atau di dalam posisi yang akan menyodor-nyodorkan nama. Buat kami ya biar itu berjalan natural. Kalau memang ada banyak wacana yang berkembang, itu berapa bulan yang lalu kan banyak banget wacana yang berkembang bahwa ada nama ABCDE yang muncul. Itu biarkan wacana itu muncul sebagai dialektika publik yang muncul secara demokratis. Artinya bukan karena kita kondisikan. Nah, meskipun ada di dalam situ kebetulan ada nama-nama kader PDI Perjuangan, buat kami ya itu suatu yang wajar saja. Artinya kalau ada nama orang-orang yang ber-KTA PDI Perjuangan, tokoh-tokoh itu, ya buat saya siapapun presidennya, itu mau Pak Prabowo, atau kemarin misalnya yang jadi Mas Ganjar, atau Mas Anies Baswedan, itu dengan nama-nama yang kaliber beliau-beliau ini, aku rasa akan sangat bahagia untuk mengangkat mereka menjadi menteri. Tetapi bukan berarti kita dalam positioning yang menawar-nawarkan atau menyodor-nyodorkan. Nah artinya kalau hari ini tidak ada nama kader PDI Perjuangan, ya itu kan konsekuensi logis dari Pilpres. Harus ada yang menang dan harus ada yang mengontrol kemenangan. Itu pembagian peran yang kita sepakati di aturan mainnya gitu. Jadi santai aja. Iya. Jawaban cantiknya begini nih. Tapi jawaban
Sejujur-jujurnya tuh gimana? Kemana politik nasi goreng yang katanya sebetulnya udah ada hari waktu Pak Prabowo dan Bu Mega sudah siap bertemu, menu makanannya sudah siap. Kemana itu semua? Ya nggak kemana-mana. Kan Bu Mega sama Pak Prabowo juga hubungannya oke-oke aja. Artinya tidak bisa dikerangkakan harus ketemu sebelum pelantikan juga. Bahwa pada waktu itu cuaca politiknya mengatakan itu bahwa akan ada forecasting, political forecastingnya itu ya, mengatakan sangat memungkinkan, sangat kondusif kalau ketemu itu sebelum pelantikan. Namanya forecasting kan bisa saja berubah suasananya, situasinya bisa berubah. Maka karena kedekatan personal beliau berdua, ya kita rasa ya nggak ada masalah mau ketemu sebelum pelantikan, mau ketemu setelah pelantikan. Itu bukan suatu hal yang jadi persoalan, karena dari awal kan kita sudah di positioning itu. Artinya nggak menganggap pertemuan ini akan pragmatis, nggak menganggap pertemuan ini akan seperti deal-deal proyek. Artinya ada deal politik, kita dapat apa, kapan, di mana. Kita nggak dalam posisi itu. Jadi karena kita nggak terjebak pada situasi itu, maka ya mau sebelum mau setelah ya kita nggak ada masalah, buat kita santai aja. Apa yang menyebabkan perubahan cuaca itu, Mas Eno? Ya namanya perubahan cuaca kan macam-macam ya, nggak bisa diprediksi 100% akurat. Karena waktu itu tuh kesannya sampai akurasinya tuh sudah 80% ke atas lah ya. Pak Said Abdullah udah ngomong, Mbak Puan juga udah ngomong. Kayaknya semuanya tuh udah asik gitu loh. Tinggal beneran kita udah standby, kita meliput gitu loh. Jadi apalagi kita udah lihat Mas Pramono datang juga ke Kertanegara kan. Iya. Ya Mas Pram kan memang berperan sebagai komunikator politik yang baik. Sejak lama juga beliau menjaga equilibrium itu. Artinya dengan semua pihak bisa menjaga hubungan dan tidak diragukan loyalitasnya sebagai messenger dalam tanda kutip, yang sangat penting bagi Bu Mega kepada banyak tokoh. Nah dalam konteks ini aku rasa ya percakapan dan pertemuan itu membicarakan tentang pesan-pesan, baik pesan dari Bu Mega maupun pesan balik dari Pak Prabowo itu bisa disampaikan melalui siapapun, termasuk orang-orang kepercayaan seperti Mas Pram. Jadi kemudian saat kita melihat ada jadwal yang begitu sibuk beliau berdua, Bu Mega juga baru balik dari luar negeri, itu dari Rusia dan Uzbekistan, dari Samarkand, itu perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Maka pada saat balik ke Jakarta, ya jadi wajar kalau itu harus ada agenda yang disesuaikan waktunya. Pak Prabowo juga sibuk, transisi, menata, menyusun nama menteri itu kan butuh energi, apalagi jumlah kabinetnya besar. Lebih besar dari kabinetnya Pak Jokowi. Maka dalam menentukan nama-nama, menyeleksi nama, itu kan pasti butuh energi, butuh atensi waktu. Dan itu artinya pertemuan-pertemuan dengan sahabat seperti dengan Bu Mega itu bisa menunggu setelah pelantikan. Aku rasa itu sesuatu yang wajar. Jadi sebetulnya pesan yang disampaikan oleh Mas Pram ketika itu apa, Mas Eno? Ya, aku nggak bisa menebak-nebak ya, karena itu pertemuan yang terjadi antara beliau berdua. Tetapi secara garis besar ya sangat mungkin kita saling menghormati posisi. Artinya Pak Prabowo sebagai pemenang Pilpres, ya Bu Mega pesannya selalu sama ya, jalankan tugas baik-baiknya, berpihak kepada rakyat, laksanakan amanat konstitusi. Dan kita PDI Perjuangan juga punya portofolio politik yang cukup untuk memainkan peran politik kita. Artinya sebagai partai politik yang punya kursi yang sangat dominan di Senayan, itu ya kita mengawal melalui apa yang kita miliki. Jadi pembagian peran itu ya terjadi dengan positif, dengan sehat. Kita mendukung pemerintah yang baru agar bisa memunculkan harapan, otokritik, evaluasi terhadap pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun terakhir. Itu yang kita lakukan. Akhirnya kan kita mendengar bahwa Mbak Puan mengatakan PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, tapi kita mendukung lewat DPR. Iya, betul. Kenapa akhirnya pilihannya hanya mendukung lewat DPR? Kenapa tidak disertakan juga mendukung dalam kabinet? Apakah memang tidak terjadi kesepakatan ketika berbicara soal kabinet? Enggak lah, artinya satu yang pasti hak prerogatif menentukan menteri itu kan di tangan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Maka tentu saja ya pada saat kita tidak dipilih, ya bukan berarti lalu kemudian kita merasa loh apakah ada deal yang tidak sepakat. Dari awal pun kita tidak dalam posisi mengharapkan apa-apa dalam konteks penyusunan kabinet Pak Prabowo.
tidak dipilih atau PDI Perjuangan memang tidak menawari Itu juga? yang pertama. Yang kedua kita juga nggak nawarin. Itu loh. Jadi dua-dua itu kita satu nggak GR, dua kita nggak nawarin. Udah Pak Prabowo jalan aja. Kabinet baru jalan aja dengan bagaimana visi Pak Prabowo. Kita menghargai bagaimana Pak Prabowo menganggap. PDI Perjuangan tidak nawarin, Mas Eno. Kita tidak dalam posisi itu. Tapi Pak Prabowo menawari kan? Ya, visi Pak Prabowo itu kan persatuan. Betul. Artinya semua diajak, Ya. semua diajak membangun bangsa. Nah, perspektif kami agak berbeda. Dalam arti membangun bangsa, bersatu. Bukan berarti pada saat kita menjalankan peran di DPR sebagai bagian dari mekanisme kontrol, itu bukan berarti kita tidak mau bersatu. Bukan berarti kita berbeda loyalitas dengan bangsa dan negara. Bahkan dalam pidato Pak Prabowo kan disampaikan, Pak Prabowo itu menyampaikan kalau beliau dianggap tidak lagi sama dengan visi besar bangsa, menyeleweng dari cita-cita itu, maka silahkan pendukungnya meninggalkan beliau. Ya, Loh, ini ya. teladan seorang pemimpin yang mengatakan bahwa kesetiaan itu pada bangsa dan negara, Ya, bukan ya. pada masuk tidaknya dalam kabinet, Betul. bukan pada bergabung atau tidak. Nah, itu kita menganggap ya ini kita menjalankan juga apa yang menjadi pesan Pak Prabowo. Iya. Nanti kita akan bahas nih soal memang pidato perdana Presiden Prabowo di MPR DPR Iya. kemarin itu luar biasa ya. Tapi sebelum itu nih Mas Eno, karena informasi yang beredar di kalangan wartawan adalah sebenarnya Pak Prabowo menunggu loh sampai hari terakhir pun menunggu sebelum pelantikan itu menunggu ada nama yang diserahkan oleh PDI Perjuangan untuk masuk Iya. dalam kabinet. Iya. Apakah benar informasi itu tidak deal kah atau gimana? Ya, masalah beliau menunggu atau tidak, saya rasa kan saya bukan juru bicara Pak Prabowo dalam konteks ini. Artinya ya Sebagai beliau juru yang bicara lebih PDI tahu. Perjuangan, benar tidak PDI Perjuangan ditunggu Ya, oleh Pak Prabowo kalau kita untuk sih, menyerahkan nama kabinet? aku tetap menjawabnya sama, bahwa kita dalam posisi yang ya artinya kan kita harus menyodorkan kalau itu ada yang menunggu. Nah, kita nggak dalam posisi itu kok. Kita tidak dalam posisi untuk mengharapkan bahwa ada sesuatu yang akan kita dapatkan dalam konteks pembagian jatah menteri pasca Pilpres kemarin. Kita sadar bahwa membangun bangsa itu relnya ada banyak cara untuk bisa ikut serta berkontribusi. Nah, di parlemen itu nggak kalah mulia. Lalu kenapa kita harus kemudian menyodorkan nama? Kurasa Bu Mega politisi yang sangat berpengalaman, punya ciri khas berpolitik dengan intuisi dan kontemplasi politik yang matang. Kalau kemudian beliau memutuskan bahwa pembagian peran yang terbaik itu adalah ya yang di eksekutif jalan, yang di legislatif juga harus jalan dengan fungsinya, menghargai seluruh pendapat kritis publik yang mengharapkan bahwa ya pasca Pilpres PDI Perjuangan bisa memainkan peran. Ya, artinya intuisi itu aku yakin udah berulang kali diuji. Dan ini ujian kesekian kali bagi PDI Perjuangan dan kita membuktikan bahwa kita konsisten pada sikap-sikap kita. Aku rasa itu. Bagaimana dengan nama Pak Budi Gunawan Ya, sebagai Menko Politik Hukum Keamanan ya? ya. Apakah itu adalah nama yang kalau tidak disodorkan bahasanya, apakah itu nama yang direstui oleh Bu Mega? Karena yang kami dengar Pak BG bagaimanapun meminta restu dari Bu Mega untuk bergabung dalam kabinetnya Pak Prabowo. Ya, Pak BG patriot bangsa, beliau pengagum Bung Karno, dan kalau dikatakan bahwa beliau punya kedekatan dengan Bung Karno dan dengan PDI Perjuangan, mungkin karena memang beliau pembaca yang handal dan membaca betul bagaimana cerita tentang Bung Karno, pernah jadi ajudan Bu Mega, sehingga kedekatan itu pasti itu secara historis tidak bisa dipisahkan. Tetapi kan secara legal formal beliau bukan kader PDI Perjuangan dan tidak punya KTA PDI Perjuangan. Secara endorsement politik tentu ini berbeda. Kita tidak kemudian melakukan suatu dorongan atau jaminan politik secara kelembagaan terhadap masuknya Pak BG dalam kabinet. Kita menghargai beliau sosok yang sangat pantas, sangat layak untuk menjabat sebagai Menko Politik dan Polkam ya. Jadi tidak ada endorsement juga dari PDI Perjuangan ke Pak BG untuk masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo? Ya, Pak Prabowo kan memang kita ketahui sudah 5 tahun terakhir menjadi rekan sejawat di kabinetnya Pak Jokowi dengan Pak BG. Dan kedekatan itu terjalin. Artinya ya karena tugasnya beririsan antara Kementerian Pertahanan dan Kepala BIN,
maka ya menjadi wajar kalau terjadi hubungan antar personal. Nah, jadi kalau beliau diminta untuk masuk ke kabinet, kita ikut bangga, ikut senang. Beliau tokoh yang punya pengalaman panjang, bahkan berperan sentral di tahun 2019 dalam konteks mempertemukan Bu Mega, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo di Tengku Umar. Artinya ini ceritanya panjang, dan nggak ada kita kemudian bicara endorsement atau jaminan politik secara kepartaian. Gitu. Ya. No endorsement berarti ya? No, tetapi kita ya ikut bangga dan ikut senang. Oke. Ya. Bagaimana sekarang dengan pidato perdana Presiden Prabowo yang sayang sekali Bu Mega tidak bisa hadir di pelantikannya. Ini juga menjadi pembicaraan nih, Mas Heno. What happened? Ya, Bu Mega memang kurang fit. Itu alasan teknis aja. Jadi nggak ada alasan yang substansial, alasan yang konseptual kenapa Bu Mega nggak hadir, karena alasan fundamental. Secara komunikasi beliau menitipkan pesan kepada seluruh anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan untuk hadir dan memberikan dukungan. Ini wajib sifatnya, instruksi. Artinya seluruh kader yang bertugas di Senayan harus hadir dalam pelantikan Pak Prabowo dan menitipkan salam melalui mereka semuanya. Tapi Bu Mega sendiri tidak bisa hadir ya memang karena kurang fit. Aku rasa nggak ada masalah yang serius di sana. Masalah politik, ketidaknyamanan karena persaingan pada saat Pilpres atau segala macam dinamika yang terjadi. Masalah teknis saja. Apalagi kalau kita lihat apa yang dilakukan Bu Mega sebelum masa-masa ini ya. Itu kan datang ke Rusia dan datang ke Samarkand yang aku bilang tadi. Artinya mengingat lagi merentang sejarah bagaimana Bung Karno itu punya hubungan yang sangat dekat dengan banyak negara asing. Ini secara tipologi politik sebenarnya kan sangat mirip dengan karakter Pak Prabowo yang lebih outward looking. Artinya lebih cenderung untuk membangun hubungan persahabatan dengan negara-negara lain, bisa tampil di dunia internasional, fasih dalam berbagai bahasa. Itu punya kesamaan tipologi karakter politik. Jadi artinya secara visi itu dalam konteks geopolitik ya ini nggak ada banyak perbedaan yang serius. Artinya ya Bu Mega nggak hadir karena sakit aja, karena nggak fit. Jadi biasalah aku rasa. Oke. Semoga keadaannya sudah lebih baik sekarang. Amin. Ya. Amin. Dan apakah kita masih bisa untuk tetap berharap bahwa dalam waktu dekat, setelah urusan kabinet ini agak longgar lah ya, udah selesai itu, akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega yang selama berbulan-bulan ini dinantikan tapi belum terjadi? Ya, bisakah kita masih sangat bisa, optimis? Sangat bisa. Aku yakin malah itu setelah aku timbang-timbang dan pikir-pikir, momentumnya akan jauh lebih baik kalau pasca pelantikan. Artinya nggak akan ada lagi kecurigaan orang bahwa pertemuan ini pertemuan pragmatis, pertemuan transaksional, deal-deal politik. Itu akan menangkis semua asumsi itu. Karena sudah terbentuk kabinetnya, sudah digembleng nanti di Magelang misalnya. Ya mau ngapain lagi? Kita tentu nggak mengharapkan kan kabinet Pak Prabowo ini bongkar pasang, kemudian reshuffle 1 tahun sekali. Itu yang kita ingat, satu pembelajaran berharga dari era pemerintahan Pak Jokowi. 1 tahun sekali ada pembaruan menteri. Itu tentu secara efektivitas ya kita susah mengharapkan ini akan efektif. Makanya kalau kemudian pertemuannya pasca pelantikan, ini kita berdoa bahwa ya kecurigaan dan asumsi orang itu menjadi ya sudah selesai. Kita ketemu memang karena ingin membicarakan isu-isu penting. Itu yang menjadi concern Bu Mega. Oke. Mas Heno, sebagai seseorang yang belajar ilmu politik, kemudian juga terbelakangan berpengalaman sebagai juru bicara, Mas Heno kan pasti belajar banyak soal komunikasi politik ya. Ketika mendengar pidato perdana Presiden Prabowo kemarin itu pada saat pelantikan, sebagai seorang komunikator politik, apa yang Mas Heno tangkap? Ya spiritnya sangat baik, bagus sekali. Aku mendengarkan ulang tadi di perjalanan ke sini, aku dengarkan lagi bagaimana Pak Prabowo memberikan pidato politik di DPR dan menyampaikan dengan begitu matang. Aku rasa secara kedewasaan pengalaman politik beliau juga mengantarkan beliau ke posisi hari ini. Kita bangga punya presiden yang punya public speaking yang sangat baik. Meskipun wakil presidennya jarang mau hadir di acara-acara publik yang menuntut ada public speaking di sana. Artinya ini ada kontras yang begitu jauh antara presiden terpilih
dengan wapres terpilih. Bagaimana Pak Prabowo menetapkan set standar kualitas seorang pemimpin negeri ini begitu tinggi. Beliau punya kemampuan untuk bagaimana caranya menyapa seluruh kawan-kawan pemimpin dunia yang lain, punya pandangan yang clear tentang Indonesia, pernah menulis buku beberapa kali. Tetapi wakil presidennya pernah mengaku bahwa budaya baca di rumah tidak ada. Jadi ini suatu contrasting yang menarik. Bagaimana standar kepemimpinan yang diberikan oleh Pak Prabowo itu ternyata kita melihat ada Pak Wapres yang juga sangat berbeda dengan Pak Prabowo. Itu yang aku lihat. Kalau mau jujur itu yang aku lihat. Dengan standar tadi yang Mas Seno katakan ya. Menurut Mas Seno itu juga akan memberikan efek positif, efek kejut juga tidak buat para pembantunya yang tadi Mas Seno sudah singgung ya. Jumlahnya ini banyak. Total 100 lebih anggota kabinetnya. Apakah dengan komunikasi politik Pak Prabowo yang seperti itu akan memberikan efek positif buat para pembantunya juga? Karena dalam 2 kali pidato Pak Prabowo di depan para menterinya langsung ya pada saat pelantikan, kemudian kemarin rapat perdana kabinet, itu narasi yang disampaikan poinnya sama. Soal bagaimana kita harus swasembada pangan, swasembada energi, kemudian memberantas kemiskinan, korupsi, menterinya harus kolusi, bekerja dengan baik, menterinya harus bekerja untuk rakyat. Narasinya itu clear, bahkan kita saja ingat gitu kan. Untuk para pembantunya sendiri akan lebih sangat, efeknya itu akan lebih dalam tidak? Mantapnya pesan itu. Pasti makin berat ya. Artinya pada saat beliau menetapkan standar itu kan ya gimana harus diterjemahkan dalam instrumen program yang pasti. Kalau aku melihat sih apa yang disampaikan Pak Prabowo, semua itu kan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi, otokritik itu. Kenapa aku bisa bicara seperti itu? Aku ini secara status ini seorang mahasiswa ilmu politik. Pak Prabowo 5 tahun terakhir ini Menteri Pertahanan yang ada di dalam kabinet Pak Jokowi. Pada saat beliau bilang, jangan kita merasa berbangga kita menjadi anggota G20, G20. Karena masih banyak rakyat kita yang miskin, rakyat kita yang susah makan. Ini datanya kan pasti jauh lebih akurat daripada dataku. Bagaimana kemudian aku bisa nggak percaya? Artinya ini suatu kritik yang jujur, suatu kultur yang baik, bahwa melihat ada persoalan yang ini ditinggalkan oleh pemerintahan yang lama dan ini menjadi PR beliau. Maka nggak heran kalau beliau sangat menggebu-gebu. Ini banyak ini yang belum tuntas ini. Dari 10 tahun, 5 tahun terakhir kepemimpinan kemarin. Ini PR kabinet baru. Ini juga banyak sekali. Dan artinya dengan jumlah kabinet yang gemoy itu ya, kata orang, masyarakat Indonesia juga akan mengharapkan bahwa solusi-solusi atas persoalan itu juga akan sama bombastisnya dengan narasi pidato beliau yang sangat baik itu. Aku rasa itu akan jadi satu konsekuensi logis, karena bagaimanapun kan kinerja menteri itu menjadi ukuran. Dari semua pidato Pak Prabowo itu kinerja menteri-menteri yang di bawah ini yang akan jadi ukuran. Jangan sampai baru kemudian menjabat berapa hari itu malah mencederai semangat gedenya dengan membuat kop surat yang misalnya ceroboh. Ada kesalahan-kesalahan yang seperti itu yang aku rasa ini membuat publik akan bertanya-tanya, bisa nggak mesin sekian besar yang ini pasti pakai anggaran negara itu kemudian bekerja sesuai dengan tuntutan Pak Prabowo. Apalagi kita melihat kondisi ekonomi kita juga tidak sedang baik-baik saja, agak lesu juga. Nah ini tantangan buat Pak Prabowo untuk bagaimana caranya melecut kabinetnya untuk bisa bekerja tidak hanya dalam konteks narasi, tapi instrumen teknisnya gimana, koordinasi antar kementerian gimana. Ini banyak banget loh. Kita tahu persoalan yang jadi masalah itu kadang satu isu ini bisa tumpuk-tumpuk. Kementerian yang mengurus, kemudian lembaga negara ini gak hanya satu, kadang hanya ada multiple kementerian di sana. Artinya kerja Menko ini akan sangat disorot. Dan kita tahu banyak dari Menko-Menko ini adalah ketua umum partai politik. Maka bagaimana caranya soliditas politik di dalam konteks beliau masing-masing adalah ketum parpol. Dan dalam konteks Menko untuk mengkoordinasikan kebijakan, ini akan diuji dalam setidaknya 100 hari ke depan. Aku rasa tantangannya akan semakin berat karena pidato Pak Prabowo luar biasa. Buat starting point, pidatonya Pak Prabowo menggelegar luar biasa.
Tapi bagaimanapun kinerja Pak Prabowo itu akan tercermin lewat kinerja para pembantunya. Iya, siapa lagi? Ya. Iya. Makanya para pembantunya ini punya beban yang luar biasa sebetulnya. Apalagi biasanya kita mengukurnya 100 hari kerja ya. Iya. Semoga dalam waktu 100 hari itu udah kelihatan. Betul. Karena kan sekarang PR-nya adalah dengan penambahan kementerian dari 34 menjadi 48, perubahan nomenklatur, kemudian restrukturisasi, reorganisasi. Tapi sudah keluar perpres, katanya penataan itu harus kelar, penataan fungsi lembaga itu harus kelar 31 Desember Oke. 2024. Iya. Tapi Mas Eno melihat dong, bagaimana kalau aku melihat ya, ini berbeda, sudah terlihat sekali diferensiasi Iya. Pak Prabowo memimpin, kita bisa lihat dari pemilihan menteri saja. Iya. Dari awal dipanggil ke Kertanegara, kemudian pengumuman, pelantikan, ada sebelum itu ada pembekalan, pelantikan, sekarang ada pembekalan lagi di Pembekalan Akmil. lagi. Iya. Gayanya terlihat berbeda sekali dari Presiden Jokowi. Iya. Ini suatu yang positif, Mas Eno melihat Pak Prabowo keluar dengan karakternya sendiri? Ya ini karakter Pak Prabowo yang murni ya, kurasa kepemimpinan militer, coraknya itu. Artinya ya ada semacam diklat yang dilakukan berulang kali. Lalu gaya kepemimpinannya juga straight to the point. Aku rasa ini bukan high context politics yang kemudian samar-samar dalam menyampaikan pesan kan. Pidatonya, arahannya di dalam rapat kabinet yang pertama itu sangat straightforward politics. Artinya orang langsung bisa menangkap makna harfiahnya apa. Itu sesuatu yang sangat khas dengan gaya kepemimpinan. Ya beliau punya latar belakang militer. Sangat kontras dengan bagaimana beliau waktu di masa kampanye dulu itu harus ya menggunakan cara joget kan waktu itu. Ini kembali ke karakternya. Buat saya ya satu hal yang positif karena artinya beliau tidak out of character dalam memimpin. Dan tentu menjadi tantangan buat semua kementerian yang bertugas. Ya. Kita sadar ada pilkada, ada berbagai persoalan politik yang ini masih perlu dijembatani dan diselesaikan. Dan ini sudah harus dituntut untuk bekerja. Ya, Artinya kan fokusnya akan terpecah banyak sekali. pas nih. Ya itu yang aku anggap akan jadi tantangan di situ. Pas. Bridgingnya pas karena aku mau bahas pilkada sekarang. Iya. Mas Eno udah nyinggung soal pilkada. Iya. Mas, kamu kan aktif juga di pilkada Jakarta. Jawa Timur ya juga gak? Jatim. Jawa Timur, dan mana lagi? Jateng. Jateng. Iya. Aku mau nanya yang Jakarta dulu ya. Oke. Karena menarik ini. 2 hari terakhir ada 2 rilis survei. Iya. Ini lagi banyak diperbincangkan sampai Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia Persepi juga menyoroti kasus ini karena ada 2 lembaga survei, satunya LSI, satunya Poltreking, rilis hasil survei Pilkada DKI Jakarta. Hasilnya beda jauh. Oke. Karena udah jarang banget nih kita lihat survei hasilnya beda jauh. Untuk penonton kita biar tahu konteks ya. Oke. LSI itu rilis hari Rabu. LSI itu menempatkan pasangan Prabowo Anung dan Rano Karno itu di urutan pertama. 41,6. Iya. Kemudian Ridho 37,4, Kunwardana 6,6%. Oke. 1 hari kemudian Poltreking itu rilis juga angkanya Ridho itu 51,6%. Terus angkanya Pramono Rano itu 36,4. Jadi bedanya itu 15,2%. Iya. Jauh sekali. Padahal mereka sama-sama melakukan survei tanggalnya mirip-mirip. Yang satu Poltreking 10 sampai 16 Oktober 2000 responden. Untuk yang LSI itu 10 sampai 17 Oktober. Sampelnya 1.200. Ini jarang terjadi, Mas. Kamu mau lihat yang mana? Kalau lihat LSI bagus untuk Pram Rano. Tapi kalau melihat Poltreking itu gapnya masih jauh sekali. Iya. Ya memang itu yang jadi persoalan di Pilpres pun sama ya. Artinya 1 bulan menjelang coblosan itu bisa berbeda sekali tuh deviasinya antara satu survei dan survei yang lain. Buat kita ya tentu kita mengharapkan betul bahwa survei itu jadi panduan metodologis kita untuk tahu persoalannya di mana, untuk bisa menentukan mau melangkah kemana.
Nah, tapi kalau situasinya begini yang bisa jadi wasit ya Persepi. Kita tentu Tunggu nggak mau Persepi. mengandai-andai. Kita tunggulah, kita beri kesempatan untuk Persepi bisa memberikan satu penilaian. Mana yang karena dua-duanya kan terdaftar di Persepi Iya. dan ini punya rekam jejak yang luar biasa beliau berdua. Artinya kita pasti menunggu bagaimana. Tetapi saya kok memilih untuk optimis ya. Artinya kalau boleh berpihak, saya berpihak ke LSI. Pastilah. Secara jubirnya Pram Iya, Rano, artinya trennya kan? memang ada kenaikan. Itu kalau kita menyambung survei-survei sebelumnya, lebih masuk akal surveinya LSI. Artinya ada kenaikan yang bertahap antara Mas Pram dan Bang Rano. Ini kenaikannya ini kelihatan. Tapi dalam waktu singkat ya, 1 bulan lebih sedikit kampanye udah bisa menyalip Ridho. Ya kita lihat kan di mana-mana gotong royong warga luar biasa. Jakarta ini kan satu kota metropolitan yang informasi beredar cepat. Artinya pada saat pasangan calon cuma 3, orang Jakarta yang daya kritisnya itu sangat luar biasa, itu pasti cepat menerima informasi. Pembacaan rekam jejak, melihat masing-masing calon. Dan kita lihat Mas Pram, Bang Rano kan mulus-mulus saja dalam konteks hampir tidak ada resistensi. Artinya nggak ditolak, nggak ada acara seperti itu. Itu yang saya lihat trennya naiknya, ada kenaikan di situ. Dan dalam melihat survei kita membaca bukan angka hari ini sebetulnya, tapi tren. Nah, akan aneh kalau kemudian tren yang mengalami kenaikan itu tiba-tiba naik turun fluktuatif. Maka kalau membaca garis tren surveinya, buat saya LSI lebih masuk akal. Ya selain karena saya juga bagian dari Mas Pram dan Bang Rano secara kolektif gitu ya. Tapi Ya. saya membacanya memang Oke. ada antusiasme. Kemudian gotong royong warga, APK itu alat peraga juga banyak. Kita lihat di jalan-jalan kan memang itu bagaimana sosialisasi itu bunyi sekali. Kita lihat Secara ya nanti kreatif itu juga banyak yang muncul, lagu-lagunya juga sangat mudah didengar. Oke. Itu aku rasa sangat berpengaruh. Iya, iya. Itu sih kalau aku lihatnya. Tunggu Persepi ya Kita sebagai kalau secara wasitnya. nasional kita tunggu Persepi. Oke. Ya. Kemudian minggu lalu Mas Eno kita juga sama-sama dalam satu acara ya membahas debat Pilkada Jawa Timur yang pertama. Oh iya. Nah, iya, ini iya. menarik Jawa Timur, 3 Sri Kandi, bangga juga kita melihatnya. Iya. Tiga-tiganya cagupnya perempuan-perempuan hebat. Mas Eno, jujur dong melihat penampilan dari Bu Risma untuk pertama kalinya sebagai cagup tuh apa kalau boleh kasih evaluasi? Ya, Bu Risma memang berusaha yang terbaik untuk bisa tampil di panggung debat. Karena tuntutannya memang harus tampil di debat. Persoalannya kan satu, banyak orang yang melihat rekam jejak Bu Risma dan jadi diehard fansnya Bu Risma itu bukan karena beliau jago beretorika, tapi memang secara latar belakang keilmuan, secara latar belakang politik, panggung debat terbaik Bu Risma itu adalah di legacy dan rekam jejak. Di tengah rakyat itulah panggungnya Bu Risma. Jadi kalau ketemu masyarakat, naturalitas bondingnya itu kerasa. Jadi bagian a part of them. Bukan mengambil jarak dan kemudian menjadi pemimpin dan rakyat, tapi ini manunggal, bondingnya ada. Nah, kalau kemudian karakter itu diminta untuk tampil di panggung debat, memang ada ya banyak perbedaan situasi ya antara ketemu masyarakat dan berada di depan kamera. Nah, Bu Risma memang panggungnya di tengah masyarakat. Beliau ketemu masyarakat, ngerti persoalan di lapangan, keresahan-keresahan itu yang dicari jalan keluarnya, dan itu ketemu banyak sekali persoalan yang kemarin juga sempat tersampaikan pada waktu debat. Masalah rumah sakit yang tumpuan pelayanan kesehatannya hanya di Surabaya, masalah pendidikan gratis yang tidak gratis, masih ada sumbangan, tarikan, wajib dan seterusnya. Itu beliau tangkap dari mana? Nggak mungkin kalau nggak turun ke bawah. Jadi itu yang bisa ditampilkan Bu Risma kemarin. Buat aku sih untuk debat pertama setelah lama sekali beliau nggak ikut debat. Terakhir ikut debat kan pada waktu Pilwali Surabaya periode kedua dan itu lama sekali. Maka menurutku penampilannya ya itu natural. Ya itu Bu Risma. Gitu. Aku malah senang sekali, artinya beliau tidak keluar dari karakternya sebagai ibunya arek-arek Jawa Timur. Ya, itu sih kalau aku. Tapi untuk debat kedua ada persiapan lagi gak khusus untuk strategi komunikasinya? Ya mungkin kalau aku ya, Bu Risma itu kan di berbagai alat peraga, kemudian tampilan publik, itu kan memang outfitnya itu outfit turun ke lapangan. Jadi yang
dulu viral foto bawa sapu, pakai sepatu boot. Itu kan memang bajunya ya baju lapangan sehari-hari itu, ya batik, hijabnya juga sederhana. Kemarin tuh kan beliau ingin tampil dengan membawa corak kedaerahan. Karena KPU meminta untuk kalau bisa pakai corak kebudayaan daerah. Maka pakai baju khas Ning Surabaya, itu baju Surabaya. Nah, mungkin besok agar beliau lebih kelihatan, orang ingat lagi, oh ini loh Bu Risma yang biasanya itu nyapu jalan pagi hari, nata, bagaimana orang macet itu langsung turun ke tengah lapangan. Mungkin saranku sih satu, kembali pakai baju lapangan aja. Biar orang ingat itu signaturenya gitu. Kalau aku sih gitu, itu aja. Tapi iya. Tanpa sapunya. Kan jangan bawa sapu, resik-resiknya di luar aja itu. Ngomongin gitu. soal signature nih. Iya. Keluar sedikit ya. Boleh. Mas Seno kan juga ada signature ya. Nih, signature Nah, itu masih sering ditanyain nggak sampai sekarang ngapain pakai satu sarung tangan sampai dijulukin. Lama banget aku pakai One glove masih man. ditanyain loh itu. Tuh masih banyak yang nanya. Kenapa? Coba diulang lagi Mas Seno. Iya, aku sih udah baca di Instagramnya. Enggak, ini aku waktu zaman COVID, Aha. aku diminta untuk jadi relawan COVID oleh Mas Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Kan waktu itu kan bed occupancy rate kita sangat tinggi, orang nggak dapat rumah sakit, banyak yang meninggal, angka kematian sangat tinggi. Ya kita tahu situasi COVID waktu zaman inilah Omikron. Aku jadi relawan, waktu itu memimpin 2.600 relawan. Jadi relawan Mbak, bukan karyawan, semuanya pokoknya sukarela aja, nggak ada bayarannya. Kerjanya luar biasa, mati-matian di lapangan. Jadi nyetir ambulan, ngatur vaksinasi massal, yang begitu-begitu. Nah dalam situasi itu, kok aku yang diminta untuk memimpin? Waktu itu umurku 2021 ya 20 tahun. Dan itu latar belakang usia, gender, pengalaman tuh macam-macam relawannya. Itu kan kayak, aduh ini gimana? Aku harus minta izin ke orang tua, karena nggak mungkin kan ini aku pulang tiap hari tetap ke rumah, nggak ke rumah isolasi. Ya aku minta izin orang tua, boleh deh jadi koordinator, pokoknya syaratnya selalu pakai masker dan pakai sarung tangan. Nah ternyata waktu di lapangan sering aku copot yang kanan, tinggal yang kiri. Tapi sarung tangan ini yang kamu pakai? Enggak, udah ganti. Sekarang udah ganti, itu udah nggak pernah aku cuci kalau itu. Udah ganti. Masih dipertahankan. Jadi itu yang aku filosofinya. Lawan COVID aja yang nggak kelihatan, kan nggak kelihatan. Itu kalau anak-anak muda gabung terus bergerak melakukan sesuatu, itu aja bisa menang kok. Apalagi lawan pengkhianat demokrasi, kita pasti bisa menang yang kelihatan sosoknya gitu. Bisa aja nih ya Mas Seno ya. Oke, terakhir ya. Penasaran dari dulu, Mas Seno itu Gen Z. Harusnya aku manggilnya Seno, tapi gak apa-apa. Mas Seno itu Gen Z. Dan dari umur 19 ya Mas, udah jadi jubirnya Mas Eri Cahyadi. Itu pada saat Pilwali Surabaya. Pilwali Surabaya. Dirimu masih semester 1? Iya, baru masuk. Maba. UNER ya? UNER. Ilmu politik, terus sudah jadi jubir. Iya. Sejak kapan kamu tertarik, atau gini deh, sejak kapan berlatih, bergelut di bidang public speaking, komunikasi, dan khususnya yang politik? Iya, aku waktu sekolah itu dulu pernah bikin satu gerakan gede, Mbak. Itu waktu ada undang-undang baru yang mau mengalihkan SMA SMK ke provinsi. Ini cerita agak flashback dikit lah. Dan waktu itu Surabaya itu udah gratis sebenarnya SMA SMK-nya. Tapi karena dialihkan ke provinsi, anggarannya nggak cukup, waktu itu belum cukup. Akhirnya berpotensi hapus sekolah gratis ini. Wali kotaku masih Bu Risma. Nah aku waktu itu menginisiasi gerakan sama teman-teman pelajar, namanya Aliansi Pelajar Surabaya. Bikin gerakan, kirim surat ke Presiden Jokowi, jumlahnya 33.000 lebih surat dari anak sekolah se-Surabaya. Yang sampai sekarang tidak ada satupun yang dibalas suratnya waktu itu. Nah dari situlah aku mulai masuk ke dunia dunia inilah yang harus berurusan sama orang banyak. Aku belajar bahwa ya dalam konteks memperjuangkan sesuatu yang aku anggap penting, cara terbaik untuk menyampaikan itu dan meyakinkan orang, itu ya aku harus bisa membicarakannya dengan baik. Aku harus bisa menyampaikannya dengan baik. Kalau aku nggak bisa menyampaikannya dengan baik, aku ini bukan anak politisi, bukan anak seorang pengusaha gede, bukan anak pejabat negara.
Terus cara aku meyakinkan orang gimana? Itu nggak ada rumusnya yang aku pelajari. Cara meyakinkannya ya aku harus bicara sebaik mungkin. Nggak punya ordal juga? Nggak punya ordal juga. Ini sekarang Mbak Silvi yang mancing-mancing aku. Nggak mancing. Nggak Itu ada. pertanyaan biasa Nggak ada ordal, nggak ada apa gitu loh. Itu yang aku anggap ya cara terbaiknya ya aku harus belajar. Dan itu akhirnya tertempas dengan situasi. Ya bikin demo, bikin apa. Waktu pelajar, waktu SMP, waktu SMA. Dan disitulah aku berinteraksi dengan banyak sekali stakeholders. Ada dari elit partai, ada dari pengambil kebijakan, terus macam-macam. Nah, di situ aku mulai belajar kayaknya kalau aku lulus SMA aku harus masuk partai politik. Dan jadilah sejak tahun 2020 itu aku lulus 2019, 2020 aku masuk PDI Perjuangan pakai seragam ini sampai sekarang. Oke. Goalnya apa kalau masuk PDI Perjuangan suatu saat pengen jadi apa Mas? Aku nggak wajar mau loh kalau kita masuk banyak ya. ke partai politik. Oh iya. Tapi menginginkan sebuah posisi suatu saat. Ya ini impianku masa kecil ya. Aku membayangkan ya kalau kita mau bikin satu perubahan yang gede, impact yang gede, itu ya harus jadi seorang pengambil kebijakan. Bayanganku waktu SD dulu pengambil kebijakan itu equals with presiden. Dulu waktu aku kecil. Sampai sekarang gimana? Gak apa-apa juga kalau mau jadi presiden. Gini, artinya caranya jadi presiden itu kan nggak ada. Rumusnya apa? Jadi tentara bisa jadi presiden. Jadi apapun bisa. Jadi akademisi bisa. Jadi ilmuwan bisa. Nggak ada rumus pakemnya. Nah aku mikir untuk menginstrumenkan cita-cita itu harus masuk partai politik. Jadi politisi. Itu yang caraku mengartikan waktu itu. Nah sejak aku masuk itu akhirnya ternyata memang ini duniaku deh. Memang ini passionku. Teman-teman yang lain punya adrenalin untuk melakukan hal lain tuh cari adrenalinnya macam-macam. Ada yang ya macam-macam lah anak-anak muda. Tetapi aku ketemu adrenalin di dalam dunia politik kok. Nah, akhirnya sampai sekarang kecantol, nggak keluar-keluar nih dari dunia politik. Terus kenapa nggak nyalek aja? Ini kan musim nyalek. Dulu nyalek. Kemarin aku ditugaskan. Eksekutif. Kemarin aku ditugaskan. Pilkada. Nyalek sebenarnya. Tapi aku request nggak mau nyalek karena memang aku punya penugasan lain sebagai juru bicara. Akhirnya aku tetap namaku dimasukkan di DPT waktu itu, DCT. Dan waktu itu aku benar-benar aku minta izin betul, aku nggak bisa full fokus di situ karena aku dapat penugasan jubir Mas Ganjar. Aku dimajukan di kota Surabaya untuk DPRD. Tiap hari aku memang nggak pernah bisa turun karena memang harus ngawal Mas Ganjar, harus di Jakarta. Nggak pernah bisa turun, aku tidak pasang banner, aku tidak nggak sering ketemu dengan masyarakat, dan memang aku lepas itu. Nah akhirnya dapat suaranya juga, aku bersyukur sekali dan kaget juga loh, tiba-tiba muncul 3.000 hampir 3.800 suara. Oh jadi sebenarnya udah nyalek. Maju aku kemarin, maju. Kita aja nggak tahu ya. Iya, tapi aku lepas itu, memang nggak fokus turun di sana. Dan 3.800 suara itu buat aku suara yang betul-betul murni hanya karena ya selama ini aku jalan di mana-mana itu aja. Aku nggak berharap betul. Jadi banyak teman-teman yang lebih layak kemarin. Ya 5 tahun lagi lah ya. Ya Mbak Silvi juga harus ini. Aku tunggu nih masuk ke parpol. Aduh, jangan mancing-mancing. Oke, kalau gitu, Mas Heno, thank you banget sudah hadir di Si Paling Kontroversi ya. Terima kasih, Mbak. Senang banget bisa berbagi cerita dengan Mas Heno. Karena masih jarang kita lihat ada politisi-politisi muda. Jadi mudah-mudahan karirnya panjang. Amin. Bisa perlahan tapi pasti ya. Amin. Nggak instan. Oh iya. Oke, Mas Heno, kita ketemu lagi di acara-acara lainnya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Sekian Si Paling Kontroversi hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.